Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah sempena Hari Musik Gereja kita tahun ini adalah menanggapi musik gereja, yang didasari daripada teks Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sempena Hari Musik tahun ini, kita akan coba meneliti bagaimana Alkitab bersikap terhadap ibadah dan sekaligus merangkumi musik gereja. Sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kalau kami masih punya kesempatan untuk kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Bapa, berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu ketika kami belajar bagian firman-Mu ini, agar apa yang kami belajar hari ini kami dapat mengambil nilai dan kami dapat aplikasikan di dalam pelayanan di gereja kami masing-masing. Dan begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat Roma dengan 5 harapan atau tujuan. Dan salah satunya adalah menyelesaikan pertikaian antara orang Kristen yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza, yaitu antara latar belakang Kristen Yahudi dan Kristen kafir. Jadi orang Yahudi Kristen yang kembali ke Roma setelah pengusiran oleh Maharaja Tiberius, mereka mendapati bahwa orang Kristen kafir yang tinggal di Roma itu mengabaikan soal hukum Taurat. Nah, jadi bagi Paulus, kedua kumpulan ini perlu bersatu. Nah, jadi untuk menangani isu ini, Paulus mencadangkan supaya mereka memandang pertikaian ini di dalam perspektif iman. Nah, maka dengan itu Paulus menulis bahwa kita diselamatkan bukan karena jasa atau perbuatan menggenapi hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Kristus. Dalam kepelbagaian kita sebagai gereja Tuhan, sebaiknya kita menanggapi semua isu gereja seperti yang dicadangkan oleh Paulus. Salah satu isu gereja ialah musik di dalam ibadah. Saudara, tidak dapat dinafikan bahwa setiap pribadi mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap musik gereja. Tambahan lagi, masa kini musik itu terus berkembang, terus berevolusi sehingga banyak mempengaruhi cita rasa jemaat. Dan antara genre musik yang muncul adalah rock, jazz, pop, dan yang lain-lain. Kita tidak dapat lari daripada reality ini. Jadi bagaimanakah gereja bersikap terhadap perkembangan musik? Apakah kita tetap mau mengekalkan tradisi lama atau mengikut perkembangan musik yang ada hari ini dengan pertimbangan yang wajar? Jadi saudara, di dalam surat Roma, Paulus juga menulis mengenai ibadah yang sejati berdasarkan pandangannya mengenai iman yang menyelamatkan. Nah, Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, poin yang pertama adalah bagaimanakah sikap gereja terhadap perkembangan musik? Apabila Paulus bercakap tentang kata mempersembahkan tubuhmu, itu merujuk kepada ibadah sebagai persembahan korban. Nah, di bait Allah, binatang itu akan dikorbankan. Tetapi Paulus bukanlah bermaksud bahwa orang Kristen ini menyerahkan diri atau menyerahkan tubuhnya ini untuk dibunuh, atau dengan kata yang lain menyiksa diri
dengan praktik-praktik rohani yang ekstrim. Contohnya berpuasa dengan menyiksa diri sampai sakit atau memencilkan diri dan mati syahid. Nah, tetapi tubuh yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kehadiran kita di dalam dunia ini, seperti pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan kita yang terungkap daripada tubuh. Nah, itulah yang menjadi persembahan kita kepada Allah. Pribadi kita ini menjadi persembahan kepada Allah. Nah, jika Paulus mengaitkan soal tubuh itu adalah sebagai korban yang harus dipersembahkan orang Kristen, maka lagu, pujian, dan musik itu bukanlah persembahan, tetapi diri kita lah yang menjadi persembahan di hadapan Allah. Selama ini ramai orang mempunyai konsep pikiran bahwa lagu, puji-pujian, dan musik itu adalah persembahan kita di hadirat Allah. Tetapi ternyata menurut penjelasan Paulus, diri kita inilah sebagai persembahan yang sesungguhnya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bukan soal lagu atau genre musik yang lebih rohani, lebih suci, atau lebih dekat dengan iman Kristen. Bukan soal persoalan yang mana yang lebih baik yang boleh digunakan di dalam gereja. Tetapi persoalan yang penting untuk dijawab adalah apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh keberadaan kita, yaitu hati, jiwa, dan minda kita kepada Tuhan sebagai tindakan penyembahan kita. Saudara, walaupun demikian, ini tidak bermaksud bahwa kalau begitu, semua lagu kita boleh adaptasi dalam gereja. Karena yang menjadi fokus utama adalah bukan lagi lagu, tetapi diri kita. Saudara, hati-hati. Kita tidak boleh juga mengadaptasi semua lagu rohani di dalam gereja. Mengapa? Karena tidak semua lagu itu mempunyai makna teologi yang benar. Kita perlu perhatikan apakah ciri lirik lagu itu berorientasi pribadi, yaitu merujuk kepada hanya pengalaman pribadi si pencipta lagu itu, atau apakah lirik lagu itu berorientasi kepada Alkitab yang merujuk kepada menceritakan tentang siapa Allah, perbuatan Allah, kepribadian Allah. Nah, hal ini penting saudara di dalam kita memilih lagu-lagu rohani yang kita mau pakai di dalam ibadah. Saudara, karena teologi yang benar di dalam lirik lagu itu akan memimpin kita kepada pengenalan Allah yang sejati. Nah, selain itu juga kita perlu berpikiran terbuka bahwa tidak semestinya semua lagu yang diciptakan masa kini, yaitu contemporary, tidak baik atau tidak rohani atau menyeleweng. Dan juga tidak semua lagu-lagu lama itu lebih rohani, lebih baik daripada lagu-lagu sekarang. Jadi tidak menjadi masalah apakah lagu itu lama atau lagu itu baru. Tetapi persoalannya adalah apakah teologi yang ada di dalam lirik lagu tersebut. Nah, sama hal juga dalam soal genre musik, yaitu rock, pop, jazz, dan lain-lain. Kita boleh memilih semua genre musik ini untuk digunakan di dalam ibadah. Tetapi saudara, adalah persoalan yang penting yang perlu diperhatikan adalah apakah tujuan kita membawa atau menggunakan musik tersebut di dalam ibadah. Apakah tujuan kita hanya untuk memuaskan keinginan kita? Apakah musik yang digunakan di dalam lagu pujian itu sesuai dengan konteks gereja masing-masing? Atau apakah musik yang dipakai itu dapat menolong jemaat menghayati dan mengungkapkan imannya di hadapan Allah melalui pujian? Nah, saudara,
oleh itu kita perlu bersikap kritis akan hal ini dalam soal kita memilih genre musik apa yang boleh dibawa masuk di dalam ibadah. Jadi kita perlu kritis, yaitu dengan tidak membawa semua masuk di dalam gereja jenis musik itu, juga tidak menolak semua genre musik, tetapi memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang wajar, dengan memperhatikan apakah itu sesuai dengan konteks gereja kita atau apakah itu sesuai dengan keperluan gereja kita, ataupun apakah musik itu dapat menolong jemaat akhirnya dapat menghayati imannya kepada Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Saudara, tanpa kita sadar, musik dan lagu terus berkembang dan akan ada pelbagai lagu pujian dan genre musik yang akan muncul dan diciptakan. Kita tidak dapat lari daripada kenyataan ini. Jadi bagaimanakah sikap gereja menanggapi evolusi musik? Saudara, mungkin penjelasan Paulus yang menekankan soal tubuh ini sebagai persembahan patut dijadikan pertimbangan dalam bersikap mengenai perkembangan keduniaan musik. Nah, hal yang kedua adalah dalam penjelasan Paulus mengenai persembahan tubuh, Paulus menyebut persembahan haruslah yang hidup. Di bait Allah, persembahan yang dibawa itu akan dikorbankan. Tetapi bagi iman Kristen, korban itu telah disediakan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kata yang lain, hidup yang disebut oleh Paulus ialah hidup karena iman yang bergantung pada anugerah Allah. Nah, jadi dalam konteks pelayanan musik dan puji-pujian, kita perlu iman. Bukan saja dalam konteks kita berdoa, kita memerlukan iman, tetapi dalam kita menyanyikan pujian dan bermain musik juga kita memerlukan iman. Karena saudara, iman kepada Kristus lah yang membuatkan ibadah kita itu menjadi benar. Nah, menurut teologi Lutheran, dalam konteks atau dalam konsep ibadah, Allah lah yang melayani jemaat, bukan jemaat yang melayani Allah. Allah mahu memberkati jemaat di dalam ibadah melalui pemberitaan firman dan pelaksanaan sakramen oleh hamba Tuhan. Nah, maka itu di dalam konteks pelayanan musik, kita adalah alat saluran yang Allah mau pakai untuk memberkati jemaat melalui puji-pujian dan musik, supaya akhirnya jemaat itu dapat ditolong dan mereka dapat menghayati iman mereka kepada Allah. Jadi saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menjadi alat, untuk menjadi saluran memberkati jemaat yang kita layani. Nah, jadi saudara, ketika iman yang menjadi dasar di dalam pelayanan, maka dinamik pandangan kita terhadap pelayanan itu juga akan berbeza. Yaitu pelayanan musik tidak lagi dipandang sebagai bertujuan fun atau hiburan, tetapi pelayanan musik dilihat sebagai suatu alat saluran yang membawa jemaat untuk mengerti tentang iman Kristen dan mengalami kepribadian Allah melalui lagu-lagu pujian yang dinyanyikan. Jadi perlu diingatkan bahwa pelayanan musik ini bukanlah suatu pertandingan, tetapi soal iman. Oleh itu, mari kita periksa sikap kita ketika melayani. Apakah kita melayani karena iman? Kita sungguh-sungguh mempersembahkan bakat dan talenta kita untuk Tuhan, ataukah kita melayani karena hanya kemauan kita semata-mata untuk memuaskan keinginan kita? Kita perlu periksa, saudara. Nah, di sisi yang lain, sebagai orang Kristen, kita hidup di zaman sekarang yang selera musiknya lebih cenderung kepada puji-pujian dan musik yang bersifat fun atau memuaskan emosi.
Saudara, kita perlu sadar bahwa di dalam ibadah, emosi bukanlah menjadi keutamaan, tetapi tidak juga boleh diabaikan. Apa yang menjadi tunjang di dalam ibadah adalah firman Allah yang diberitakan. Nah, dan firman Allah itu dinyatakan atau disampaikan di dalam pujian dan musik. Bayangkan saudara, jika kita terlalu fokus kepada emosi saja, apakah yang akan berlaku? Contoh, ketika kita mengizinkan emosi kemarahan yang menguasai kita, apakah yang akan terjadi kehidupan kita? Demikian juga di dalam konteks ibadah. Jika kita mengizinkan emosi yang memimpin keberadaan kita di dalam ibadah, maka apa yang berlaku adalah kita tidak akan dapat beribadah dengan lebih fokus, karena kita terlalu mau memuaskan emosi kita. Kita mau bahwa suasana di dalam ibadah itu sungguh-sungguh memuaskan emosi kita. Saudara, sebab itu tujuan ibadah itu lah yang seharusnya memimpin emosi kita di dalam ibadah. Jadi dengan kata yang lain, firman Tuhan yang diberitakan itulah yang seharusnya memimpin emosi kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh itu, jika terdapat sebuah gereja yang tidak mempunyai pelayanan musik yang baik seperti gereja-gereja yang lain, itu seharusnya tidak menjadi masalah sehingga mempengaruhi semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Karena musik bukan segala-galanya di dalam ibadah, melainkan firman Allah yang menjadi fokus utama. Tetapi walaupun demikian, gereja tidak boleh menutup mata sehingga tidak ambil peduli untuk memperbaiki atau mempertingkatkan pelayanan musik gereja yang mempunyai pengaruh besar di dalam menolong jemaat untuk menyembah Allah. Jadi saudara, sempena hari musik ini, marilah kita memperhatikan Roma pasal 12 ayat 1 ini di dalam kita bersikap dan juga menanggapi musik dan pelayanan-pelayanan gereja kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah membawa kami bagaimana kami melihat Alkitab bersikap terhadap ibadah dan sekaligus merangkumi musik gereja. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, mana kami diajar apa yang menjadi penting di dalam hidup ini adalah bukan soal lagu atau soal musik, tetapi soal pribadi kami. Apakah kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kepribadian kami kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bantulah kami Tuhan di dalam kami melayani Tuhan dalam konteks pelayanan musik dan juga puji-pujian. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mempertimbangkan mana hal yang perlu dilakukan atau perlu diadaptasi di dalam pelayanan gereja maupun yang tidak, supaya ketika kami mengadakan ibadah itu berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini berkati semua yang mendengar, berkati semua pemain musik dan juga pelayan-pelayan supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan atau diperbaharui semangat mereka dan konsep pikiran mereka supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan tujuan yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.